Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sensia Azama Biwasa. Saya dari kelas 3C, Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan dengan NIM P1337430219003. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang berjudul Prosedur Pemeriksaan MRI Cervical dengan Kontras pada kasus spondylosis myelopathy. Review jurnal oleh penulis Sophie Nurnalita Dewi dan Dia Haryani. Publikasi oleh Jurnal Radiografer Indonesia PISSN 2620/9950. Di bagian pendahuluan, cervical spondylosis merupakan kondisi degeneratif yang sering dijumpai pada vertebra cervical dan sering berhubungan dengan perubahan diskus intervertebralis. Beberapa gejala dari cervical spondylosis yaitu nyeri leher dan bahu, nyeri pada area subosipital dan rasa pusing, radicular symptom, dan cervical spondylotic myelopathy atau CSM. Pemeriksaan MRI cervical menurut Westbrook 2014 dilakukan dengan menggunakan sekuens sagittal SE atau FSE T1 atau coherent T2 star, aksial atau oblique SE atau FSE T1 atau T2 dan coherent T2 star, dengan sekuens tambahan sagittal atau aksial oblik SE atau FSE T1 dan sagittal SE atau FSE atau stir serta menggunakan coil leher. Sedangkan pemeriksaan MRI cervical di RSUD Banyumas, scanning dilakukan dengan menggunakan sekuen potongan sagittal T1 weighted SE, sagittal T2 weighted FSE, transversal T1 weighted SE, transversal T2 weighted FSE, coronal T2 weighted FSE, MR myelografi dengan tambahan potongan sekuen sagittal T1 weighted SE post kontras, transversal T1 weighted SE post kontras, dan coronal T1 weighted SE post kontras serta menggunakan coil karotis. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di RSUD Banyumas, waktu penelitian pada bulan November 2017. Hasil dan pembahasan, prosedur pemeriksaan MRI cervical dengan kontras yang dilakukan di RSUD Banyumas pada umumnya sesuai dengan tinjauan teori. Dengan persiapan pasien melakukan puasa 4-6 jam untuk mencegah terjadinya aspirasi, radiografer melakukan anamnesa singkat dan screening, radiografer menginstruksikan untuk mengenakan baju pasien dan menanggalkan benda-benda yang terbuat dari logam. Radiografer memberikan penjelasan tentang jalannya pemeriksaan yang akan dilakukan serta ketidaknyamanan yang mungkin timbul pada proses pemeriksaan. Spesifikasi modalitas MRI yang digunakan yaitu 0,3 Tesla Hitachi tipe open gantry MRI atau IRIS 2. Posisi pasien supine dengan letak kepala berada pada bagian couch yang dekat dengan gantry atau head first. MSP leher pasien disejajarkan dengan sinar kolimator longitudinal dengan kedua lengan lurus di samping tubuh, sedangkan posisi leher berada di dalam coil karotis yang telah terhubung pada soketnya, dan isosenter berada pada pertengahan leher setinggi C4. Protokol sekuens yang digunakan yaitu citra sekuens T1 weighted pre-kontras baik pada potongan sagittal maupun aksial bertujuan untuk memperlihatkan gambaran secara anatomis organ yang diperiksa. Sedangkan citra sekuen T2 weighted pro kontras, potongan sagittal, koronal maupun transversal bertujuan untuk menampakkan kelainan patologis. Citra post kontras dibuat dalam sekuen T1 weighted sebab pada pembobotan T1 gambaran air tampak hipointens dan gambaran lemak tampak hiperintens. Hal tersebut dilakukan untuk membedakan antara gambaran enhance dari patologi dan gambaran dari cairan yang pada pembobotan keduanya tampak hiperintens. Selain itu, menurut Westbrook 2014, sekuens inversion recovery yang dapat mensupres lemak atau stir tidak boleh digunakan dengan pemakaian media kontras, sebab dapat menyebabkan penyangatan media kontras pada tumor memiliki T1 recovery yang sama dengan lemak. Pembelian slash thickness yang digunakan yaitu 5 mm karena sudah dirasa cukup optimal. Lalu ini radiograf pramedia kontras pada pemeriksaan MRI cervical. Di sini ada skenogram potongan sagittal dan transversal, lokalizer citra potongan sagittal, citra potongan sagittal T1 weighted dan T2 weighted, serta lokalizer citra potongan aksial. Lalu ada citra potongan transversal T1 weighted dan T2 weighted, lokalizer citra potongan koronal T2 weighted, lokalizer citra myelografi dan citra myelografi. Media kontras, setelah dilakukan scanning pramedia kontras, lalu media kontras merupakan berupa gadolinium sebanyak 10 mili dimasukkan melalui bolus injection dan kemudian dilakukan scanning post media kontras dengan potongan transversal, sagittal, dan koronal. Kegunaan media kontras dalam pemeriksaan MRI yaitu untuk melihat karakteristik dari peradangan yang terjadi pada myelum, sebab enhance maupun tidaknya lesi yang berada pada myelum setelah pemberian media kontras dapat membedakan jenis dari lesi tersebut, sehingga pada kasus massa, metastasis, multisklerosis plak, infeksi peradangan maupun lesi disarankan agar menggunakan media kontras untuk menunjang diagnosa supaya lebih akurat menurut Westbrook 2014.
Pengaruh media kontras terhadap waktu relaksasi T1 dan T2, hal ini terjadi dikarenakan interaksi antara elektron ion paramagnetik yang tak berpasangan dengan proton hidrogen bergerak mendekati frekuensi Larmor. Sebagai hasilnya, terjadi perpindahan energi ke arah atom-atom sekitarnya, dan waktu relaksasi T1 dan T2 menjadi berkurang, sehingga akan meningkatkan intensitas sinyal T1 dan T2 yang mengakibatkan enhancement, terutama pada jaringan yang bersifat patologis. Media kontras yang disuntikan masuk ke dalam jaringan tidak normal mengakibatkan adanya interaksi antara elektron ion paramagnetik yang tak berpasangan dengan proton hidrogen molekul air pada jaringan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan waktu relaksasi T1 yang menurun dan mengakibatkan perubahan warna citra dari agak abu-abu menjadi lebih putih. Perubahan warna citra masing-masing jaringan tidak sama dan hal ini tergantung dari chemical shift, lingkungan kimia, dan bagian jaringan, menurut Suhardi dan Anam 2013. Ini adalah radiograf post media kontras pada pemeriksaan MRI servikal, potongan sagittal, potongan koronal, dan potongan transversal. Simpulan, pemeriksaan MRI servikal dengan kontras pada kasus spondylolitis myelopati di instalasi radiologi RSUD Banyumas secara umum memiliki beberapa modifikasi bila dibandingkan dengan prosedur pemeriksaan yang terdapat pada literatur. Adapun secara garis besar, prosedur yang dilakukan diawali dengan persiapan pasien yang meliputi puasa selama 4-6 jam sebelum pemeriksaan, anamnesa singkat, screening, dan mengganti pakaian serta menanggalkan benda-benda logam pada tubuh pasien. Scanning dengan menggunakan sekuen potongan sagittal T1 weighted SE, sagittal T2 weighted FSE, transversal T1 weighted SE, transversal T2 weighted FSE, coronal T2 weighted FSE, MR myelografi dengan tambahan potongan sekuen sagittal T1 weighted SE post kontras, transversal T1 weighted SE post kontras, dan coronal T1 weighted SE post kontras. Penambahan media kontras pada pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui jenis patologi secara lebih spesifik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.